Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sehat semuanya? Alhamdulillah. Para asatiz, para musyrif, para muhafiz, muhafizat, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, wabil khusus seluruh para santri, para asatiz di pondok pesantren ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menggolongkan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya, senantiasa mengkaji Al-Quran dan Sunnah, senantiasa melaksanakan isi kandungan Al-Quran dan Sunnah, mendakwahkannya, bahkan memperjuangkannya hingga nafas terakhir. Semoga kita istiqomah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Dan semoga dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan hikmah yang kita dapatkan, bertambah kualitas keimanan dan ketakwaan serta semangat untuk senantiasa hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sunnatullah. Jika kita perhatikan kata sunnatullah ini memiliki makna yang unik. Sunnah secara bahasa bisa berarti at-tariqah was-sirah. At-tariqah, cara. As-sirah itu arti asalnya aliran. Ya, aliran air yang deras itu sara yasir atau sala yasil. Sirah at-tatabbu, mengikuti jalur ya secara terus-menerus. Sirah nabawiyah artinya adalah kita mengikuti alur kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setahap demi setahap. Sehingga secara bahasa sunnah
itu kita bisa memahami bahwa sunnah secara umum, ya, cara, ketetapan, pola, ya. Walaupun secara istilah nanti makna sunnah itu bermacam-macam, tergantung dari sisi pandang ilmu apa kata sunnah digunakan. Tentu berbeda maknanya kata sunnah menurut para ulama hadis dan kata sunnah menurut para ulama usul fikih. Nah, di sini kita dituntut untuk jeli di dalam memahami dan menggunakan satu kata. Sebagaimana kemarin kita bahas di dalam tadabbur itu tidak mesti harus satu ayat, tidak mesti harus satu surat, satu huruf, satu kata jika kita perdalam akan memberikan hal yang sangat luar biasa. Definisi sunnah dalam istilah-istilah para ulama hadis tentu akan mendefinisikan, ya, secara umum kita akan memahami definisi sunnah menurut para ulama hadis adalah semua ucapan, tingkah laku, perbuatan Nabi atau segala hal yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW, ya, atau takrir. Jadi bisa dari perkataan, ya, bisa dari tingkah laku Nabi, min qaulin au fi'lin au takririn. Apa yang disepakati oleh Nabi SAW itu bisa dijadikan sunnah menurut ulama hadis. Dan ini insya Allah nanti kita akan perdalam dalam ilmu mustalahul hadis. Beda pula sunnah dalam pengertian para ulama usul fikih. Ya, sunnah itu segala perbuatan yang kadar dosisnya berbeda dengan wajib. Kalau wajib itu menunjukkan sebuah perbuatan yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka seseorang bisa dikategorikan sebagai pembangkang, maka berdosa. Ya. Orang Islam diwajibkan menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Maka karena itu wajib, jika ada orang Islam tidak melakukan sholat 5 waktu, maka dia berdosa. Ya. Beda dengan sunnah. Sunnah itu maknanya menurut para ulama usul fikih adalah perintah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Maka ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut, dia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tapi jika dia tidak melakukan, dia tidak mendapatkan siksa. Ya. Jadi sunnah dalam makna usul fikih adalah perbuatan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan yang banyak, maka lakukanlah ibadah-ibadah sunnah. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ketika malam hari, laksanakanlah, dirikanlah, tegakkanlah qiyamul lail, salat di malam hari, nafilatan lak, sebagai nafilah, sebagai ibadah sunnah, sebagai bonus, ya, sebagai pahala yang besar bagi Anda. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuhanmu akan mengangkat derajatmu ke derajat yang terpuji menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan sunnah. Ya. Rakaatul fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini makna sunnah, baik secara bahasa ataupun secara istilah para ahli. Kemudian apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Sunnah, ya, tapi disambungkan dengan Allah, sunnatullah. Banyak orang menurut saya tidak tepat di dalam mengartikan sunnatullah. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang mendefinisikan sunnatullah itu menjadi hukum alam. Ya.
Padahal hukum alam itu bukan sunnatullah. Kalau hukum alam, bahasa Arabnya hukmul alami. Ya, bukan sunnatullahi. Menurut saya secara pribadi, lebih tepatnya sunnatullah itu adalah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik yang ada di jagat raya, mencakup alam, mencakup manusia, mencakup tumbuhan, mencakup hewan, dan pola interaksi semuanya. Ya. Semua sudah diatur, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini, baik jagat raya, alam semesta, kehidupan manusia, kehidupan jin, kehidupan tumbuhan, kehidupan binatang, ya, dan kehidupan semua yang ada di dunia ini ada SOP-nya, standar operasional prosedur, ada tata aturannya, ada cara mainnya, ada cara bertingkah lakunya. Itulah yang disebut dengan sunnatullah. Siapa yang memahami sunnatullah, maka dia akan beruntung. Karena dia telah memahami sebagian besar atau sebagian kecil apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan qada. Ya. Jadi dalam kajian saya yang sangat sempit tentu saja, karena banyak kitab, banyak penjelasan para ulama yang belum saya baca, belum saya dapatkan. Siapa yang memahami sunnatullah itu seakan-akan dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tabir-tabir. Dalam ilmu tasawuf disebut dengan mukasyafah. Dalam ilmu tasawuf inilah yang disebut dengan ilmu ladunni. Inilah yang disebut dengan ilmu hikmah. Asrarus syai', rahasia-rahasia di balik sesuatu. Inilah yang disebut dengan basirah, ilmu basirah. Atau ilmu-ilmu yang lain yang orang menyebutnya dengan ilmu-ilmu dahsyat, ilmu-ilmu hebat. Ya. Dan jika dikaitkan dengan rukun iman, maka ini sangat erat kaitannya dengan rukun iman yang keberapa? Keenam, ya, qada dan qadar. Maka untuk memahami sunnatullah itu sangat erat kaitannya dengan metodologi tadabbur yang kemarin kita kaji. Ya. Karena sunnatullah itu mencakup semua yang ada di alam semesta ini, ya. Baik makrokosmos jagat raya ataupun mikrokosmos diri kita. Itu dicakup kajiannya dengan sunnatullah. Pertanyaannya sekarang, adakah dalil dari Al-Quran yang erat kaitannya dengan sunnatullah? Jika kita kaji surat Ali Imran ayat 137, ya, dan 138, maka kita akan mendapatkan kata sunan, ya, di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua aturan-aturan di jagat raya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Qad khalat min qablikum, sungguh telah berlalu, min qablikum, sebelum kalian, sunanun, sunnah, ya. Sunanun di sini diartikan oleh Kementerian Agama dengan sunnah-sunnah Allah.
Ya, di ta'liq ada catatan di sini, ya, 146. Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini adalah hukum-hukum Allah, ya, yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Hukum-hukum Allah. Ya. Kementerian Agama mendefinisikan sunanun itu dengan sunnah-sunnah Allah. Apa yang dimaksud dengan sunnah-sunnah Allah? Kementerian Agama mendefinisikan sunnah-sunnah Allah itu adalah apa tadi? Hukum-hukum Allah. Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara khusus di sini karena siyaqul kalamnya sedang membicarakan tentang siksa, maka di sini dikaitkan hukum Allah dengan siksa-siksa yang didapatkan oleh mereka yang membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jika seseorang tidak mengikuti SOP-nya Allah dalam kehidupan ini, maka akan terjadi jet lag. Maka akan terjadi miss, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan. Yang Ustaz maksudkan di sini adalah akan lebih fokus pada pola-pola kajian, ya, pola-pola memahami sunnatullah. Banyak orang yang mengkhususkan, bahkan menspesifikkan kajian sunnatullah itu hanya pada kajian-kajian kealaman. Ya, sehingga kajian-kajian sosial itu tidak dijadikan ranah kajian sunnatullah. Ada juga orang yang mengkhususkan kajian sunnatullah itu pada sains, ya, natural science, tidak pada social science. Nah, kerangka dasarnya, kerangka umumnya, jika kita komparasikan antara kajian-kajian antara kajian barat dengan kajian orang-orang Islam, maka kita akan mendapatkan rumusan yang sangat unik. Ya. Apa rumusan unik itu? Semua manusia yang tertarik dengan ilmu-ilmu, sebenarnya mereka akan melakukan penelitian-penelitian terhadap natural science dan social science. Karena ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan natural science itu adalah MIPA. M-nya itu apa? Matematika. I-nya itu apa? Ilmu. P-nya itu apa? Pengetahuan alam. Matematika dan pengetahuan alam. Ada biologi, ada fisika, ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia, terus ada apa lagi? Apa lagi? Dan yang lain-lain yang berkaitan dengan MIPA. Ya. Kemudian ada social science. Hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Sosial itu apa? Baik yang sifatnya apa? Diri, memahami diri, ya. Seperti ilmu psikologi itu kan memahami diri seseorang atau memahami pola interaksi sosial, humaniora, ya, etika dan estetika, ya. Sehingga dua ini sebenarnya sangat penting untuk kita pahami. Nah, ada cara berpikir yang sangat salah hari ini. Apa? Seakan-akan kajian MIPA itu lebih tinggi daripada kajian sosial. Jadi kalau milihnya kelas IPA itu kelihatannya keren-keren. Ya. Kalau milihnya IPS, kelihatannya rendahan gitu, anak madesuk lah pokoknya. Masa depan suram. Padahal dalam kehidupan enggak begitu. Ya. Dalam kehidupan enggak begitu, apalagi kalau kita berbicara tentang Islam. Orang-orang barat dan timur
Ya, tanpa Islam, kajiannya hanya sebatas social science dan natural science. Dah, batas itu. Islam, ya, kajiannya unik. Kenapa? Karena natural science, baik MIPA ataupun social science, kajian-kajian sosial dan humaniora, dua-duanya diberikan landasan yang sangat kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sebenarnya di sini kita mendapatkan titik dahsyat umat Islam dibanding umat-umat yang lain. Apa itu? Jika umat Islam benar-benar mentadabburi ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian itu dijadikan sebagai landasan mereka di dalam melakukan kajian-kajian natural science dan social science, maka mereka akan mendapatkan rumus-rumus, teori-teori, penemuan-penemuan baru di dalam natural science dan social science yang lebih kokoh daripada umat-umat sebelumnya. Ya. Kita lihat bagaimana peradaban barat yang selalu bentrok antara kaum agamawan dengan kaum ilmuwan. Ya. Yang dimaksud dengan kaum agamawan itu siapa? Orang-orang gereja dengan orang-orang yang melakukan penelitian-penelitian di laboratorium. Ya. Kita mendapatkan cerita bagaimana Galileo Galilei itu akhirnya dibunuh oleh pihak gereja. Selalu bertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Itu peradaban barat. Begitu juga peradaban timur, ya, selalu beradu antara orang-orang agamawan dengan orang-orang ilmuwan. Tapi di dalam Islam kita tidak pernah mendapatkan pertentangan antara para ulama dengan para ilmuwan. Yang sangat unik adalah di dalam Islam mereka ahli-ahli agama plus mereka juga ahli-ahli sains. Ya. Apa kita tidak menyangka Imam Malik itu tidak ahli minyak, ahli petrol? Ya. Apa kita tidak tahu bahwa Imam Abu Hanifah selain beliau seorang imam mazhab, beliau pun ahli kain? Ya. Para imam yang lain, kita mendapatkan mereka ahli di bidang agama, mereka juga ahli di bidang-bidang yang lain. Contoh Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi seorang ahli yang sangat luar biasa ilmunya. 9 fan ilmu beliau rujukan di bidang ilmu itu. Beliau ahli tafsir, beliau ahli fikih, beliau ahli usul fikih, beliau ahli politik, beliau ahli sosial, yang luar biasa. Ya, Ibnu Khaldun, beliau adalah ahli di bidang Al-Quran dan Sunnah, beliau pun ahli di bidang sejarah, beliau pun ahli di bidang sosial, beliau pun ahli di bidang ekonomi. Ya, formulasi-formulasi ini yang hari ini mulai redup di kalangan kaum muslimin. Ya, seakan-akan ilmunya itu sempit, padahal para ulama zaman dahulu ilmunya sangat luar biasa, luas. Kenapa? Karena ada satu perbedaan prinsip. Ilmu yang tumbuh di peradaban Islam dan ilmu yang tumbuh di peradaban orang-orang selain Islam. Apa itu? Ilmu di dalam Islam bermula dan berakar dari Al-Quran dan Sunnah. Kedekatan kaum muslimin terhadap Al-Quran dan Sunnah akan menjadikan ilmu pengetahuan semakin yatala'la, semakin bersinar, semakin tumbuh dan berkembang, karena memang di bawah naungan kalamullah. Inilah yang menjadikan peradaban umat Islam sangat kokoh. Dan penemuan-penemuannya sampai hari ini menjadi sangat bermanfaat dan kokoh paradigma keilmuannya. Epistemologi keilmuannya sangat kokoh. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir yang selalu bantai-membantai antara satu dengan yang lainnya. Kaum agamawan dengan kaum ilmuwan. Kaum ilmuwan nanti ada yang positivisme, ada rasionalisme, ya. Itu terus berperang itu antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Tapi umat Islam sangat luar biasa. Apa yang saya maksudkan dengan pembahasan ini?
Anak-anakku sekalian, masa yang akan datang ini masa-masa yang sangat unik, ya, dan membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Karena begitu banyak profesi yang sebelumnya ada, sekarang tidak ada. Dan dulunya tidak ada, hari ini ada. Ya. Bagaimana caranya agar kehidupan yang terus baru itu bisa dijawab oleh kita dengan kepastian-kepastian, bukan spekulasi. Maka disinilah kita membutuhkan kemampuan yang sangat standar, ya, dan kemampuan yang khusus. Kemampuan yang sangat standar itu apa? Memahami sunnatullah fil Quran. Maka berbekalah antum semuanya, mumpung masih di pesantren, dengan apa? Dengan kemampuan antum membedah Al-Quran. Karena ini adalah sunnatullah fil Quran. Ya. Ketika antum sudah memiliki kemampuan membedah Al-Quran, membedah isi kandungan Al-Quran, maka antum sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, akan mampu melebihi kemampuan-kemampuan yang lainnya yang tidak dimiliki oleh peradaban-peradaban lain. Yang kedua adalah biasakan diri memahami sunnatullah fil kaun secara spesifik. Ya. Antum mau jadi ahli apa? Skill antum apa? Expertise antum apa? Vokasi antum apa? Ya. Keahlian yang ingin terus dilatih oleh antum itu apa? Sehingga nanti keluar dari pesantren, pemahaman agama antum sangat kuat dan kemampuan antum sangat terlatih. Orang-orang masa depan tipologinya yang akan berjaya itu adalah mereka yang kuat dengan Islam dan mereka memiliki kemampuan yang sangat spesifik dalam bidang-bidang keilmuan, dalam bidang-bidang keahlian. Sunnatullah harus kita kuasai karena ini sebagai pondasi. Sunnatullah fil kaun, ya, sunnatullah fil Quran, ini yang harus antum kuasai. Dan 6 tahun ini saya akan terus memberikan modalitas itu. Kemudian jangan lupa sunnatullah fil kaun yang antum ingin kuasai di bidang apa. Sehingga keluar dari pesantren, antum kokoh dengan sunnatullah fil Qur'annya, dan antum sudah memiliki vokasi, sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki expertise, sudah memiliki keahlian spesifik, ya, untuk menjawab tantangan zaman dalam kehidupan antum. Dan semoga ini menjadi jawaban atas doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dengan apa? Dengan vokasi khusus, dengan keterampilan khusus, dengan skill khusus. Antum mau jadi apa? Mau jadi pekerja atau mau jadi pengusaha? Harus ditentukan dari sekarang. Agar itu dilatih terus selama 6 tahun, dari SMP sampai SMA, selama 3 tahun yang antum baru masuk SMA di pesantren ini. Wa fil akhirati hasanah. Ingat bahwa kita tidak akan hanya hidup di dunia, tapi kita juga di akhirat. Maka harus berbegal Islam dari sekarang, agar kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak kita selamat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jaga kami jangan sampai kami mencium api neraka. Jangan sampai api neraka itu menjilat tubuh-tubuh kami. Ya. Orang-orang kafir punya konsepsi fid dunya hasanah, tapi mereka tidak mengetahui fil akhirati hasanah. Beruntunglah menjadi orang Islam, karena kita diberikan konsep yang sangat kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan itu semuanya telah dibuktikan dalam sejarah panjang peradaban umat Islam, yang sampai hari ini tidak ada satu sejarah pun selain Islam yang menandingi kecemerlangan umat Islam.
Hari ini kita menggunakan berbagai macam teknologi. Siapa yang menemukan? Rintisannya ada pada umat Islam. Sudah waktunya kita sedikit merubah pola yang tadinya hanya sebatas barat minded. Ya. Maka kita merubah secara totalitas menjadi titik koordinatnya ada pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah, ketika kita benar berinteraksi dengan Sunnatullah fil Quran dan Sunnatullah fil Qaun, maka kita akan menjadi pemimpin-pemimpin peradaban. Kemarin saya sudah sampaikan, para ahli politik skala internasional sedang gundah betul dengan konflik Rusia dan Ukraina ini. Karena bisa jadi Rusia dan Ukraina ini menjadi pemicu utama perang dunia ketiga. Hari ini kondisi kesehatan umat manusia seluruh dunia dengan COVID-19-nya, kemudian Omikronnya, kemudian akan lahir lagi varian-varian virus baru menyerang seluruh umat manusia, semua galau. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini membutuhkan jawaban-jawaban. Siapa yang akan mampu menjawab itu? Santri-santri Al-Quran. Jangan hanya sebatas hafal Al-Quran, kemudian antum tidak tahu bagaimana cara membedah Al-Quran. Maka mulai semester ini, bicaralah yang berkualitas. Perbanyak diskusi-diskusi yang berkualitas. Ya, antum semuanya para lelaki, antum semuanya para akhwat, memiliki tanggung jawab yang sama dengan saya. Apa itu? Berikan kontribusi-kontribusi untuk bangsa dan untuk agama, bahkan peradaban seluruh umat manusia. Islam bukan hanya rahmat bagi diri, bukan hanya rahmat bagi lingkungan yang sempit, tapi berislam harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. PR-PR besar sudah ada di depan kita. Maka ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah antum mengkaji Al-Quran. Bersungguh-sungguhlah antum berbekal dengan ilmu-ilmu yang spesifik sehingga antum menjadi para ahli di bidang itu. Wala taksal, jangan berleha-leha. Waktu kita sudah sangat sempit, waktu kita sedikit. Jangan berleha-leha, jangan bermalas-malasan. Diskusilah, baca bukulah, ngobrol lah, bertanya dengan ustadz. Ya, searching ilmu-ilmu yang bermanfaat. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Sungguh kita akan menyesal, kita akan merugi jika kita tidak memaksimalkan waktu yang Allah berikan. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Penyesalan hanya bagi mereka yang berleha-leha, bagi mereka yang bermalas-malasan, bagi mereka yang terus rebahan. Saya tidak tahu siapa yang akan sukses dan berhasil di antara kita, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan semangat kepada kita semuanya, sehingga kita melalui hari-hari ini dengan hari-hari yang terus bermanfaat, sehingga kita semuanya sukses berkah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lahirkan dari pesantren ini generasi-generasi baru yang soleh dan solehah, cinta Al-Quran dan Sunnah, menjadi para ulama dan para pejuang. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Billahi fi sabilil haqq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.